Assalamualaikum, ketemu lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Ini kita masih di suasana Ramadan. Seorang Ustadz sudah datang ke studio kami. Ustadz Abdul Latif Khan. Abdul Latif Khan. Mungkin kalau dulu akrab bagi kita di layar kaca. Sekarang kita akrabkan lagi di layar sosial. Jadi Ustadz, kalau kita tengok cerita-cerita tentang ceramah Ramadan itu kan udah banyak sekali. Ya. Pada akhirnya, bukan pada akhirnya sih, sebetulnya harus akhirnya seperti itu. Ya. Semua manusia yang ikut dalam kita bilang ini sekolah Ramadan ini menjadi orang yang cerdas dan takwa, mau belajar dan bisa bersyukur. Iya. Nah, wujud itu dalam bentuk kecerdasan sosial dan bermasyarakat dalam bentuk apa yang paling banyak bisa dilakukan orang? Ya, begini. Bicara Ramadan, baiklah. Kita bicara ada 4 hal penting, tapi satu yang terkait langsung dengan urusan sosial. 2 itu pelatihannya, yaitu berbagi. Gitu. Berbagi ini diimplementasikan Nabi dengan kebiasaan di bulan Ramadan. Nabi itu ternyata infaknya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kalau sahabat menyebut dengan kata seperti angin. Kata seperti angin, apa yang ada sama dia lepas. Dia lepas dengan pernyataan bahwa orang yang tidak minta saja dia kasih, apalagi yang minta. Inilah kira-kira tampilan yang dihadirkan Nabi untuk kemudian kita ikutin. Sayangnya kita tidak bisa menelaah atau menggali lebih jauh sebenarnya pesan apa dari pola berbaginya Nabi. Ada hal yang menarik yang kita harus lihat, bahwa saya selalu sampaikan itu, bahwa Nabi memberi kepada orang yang tidak minta, yang minta apalagi. Artinya kalau kita bicara berbagi, ada berbagi ke orang susah, ada berbagi ke orang yang kita senangi, ada berbagi karena prestasi yang dia punya. Jadi secara kumulatif sebenarnya seorang mukmin harus menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan banyak orang. Jadi di Ramadan inilah bulan pelatihan, dia harus hadir sebagai magnet, kalau magnet, atau sebagai satu subjek yang subjek ini memberi pengaruh positif atau maslahat buat orang banyak. Secara sederhana sering dibilang sedekah, selesai. Padahal tidak sesederhana itu. Kira-kira begitu. Itu sampai merinding kalau pikir seperti angin. Iya. Iya kan? Bahwa betul-betul apapun yang ada di sekitar dia itu menjadi sarana bagi dia. Dan itu diajarkan sepanjang Ramadan sebetulnya. Kalau kita bisa lebih lanjut melangkah, berbagi itu kan tidak cukup seperti itu. Iya. Bisa dengan kata, bisa dengan segala macam. Tingkat pertama berbagi biasa. Tingkat kedua gimana? Jadi begini, pernahkah Nabi mengatakan bahwa senyum itu saja sedekah? Tidak sesederhana yang kita pahami tersenyum. Karena ternyata saya tidak bisa tersenyum kepada Bapak yang mungkin pernah menghancurkan karakter saya, menghancurkan karir saya. Kalau kita berpapasan, apa mungkin saya akan tersenyum? Berat. Maka kata kuncinya bahwa ketika kau memberi sesuatu, itu adalah sesuatu yang membuat kau lapang. Kenapa itu berat kau tersenyum? Karena sebenarnya ada beban. Padahal begitu dia lepas, selesai. Ibarat sumbatan bagi God. Ketika dia menyumbat, dia akan bukan sekedar melimpah, tapi memunculkan busuk dalam diri. Ini mohon maaf, saya lebih ke filosofinya jadinya. Nah, ketika bicara seperti angin, juga seperti saluran. Kalau kita menahan apa yang sebenarnya bisa kita bagi, itu tidak baik buat kita. Senyumkah itu? Tindakan kesertaan sosial kita dalam berbagai urusan, di mana kita menjadi orang yang suka membantu apa saja, memberikan apa saja yang mungkin kita bisa miliki dan memang dibutuhkan banyak orang, sama seperti saya hari ini. Saya datang, mungkin ada sedikit ilmu, saya berikan tanpa harus bicara, sorry ya, per jam berapa? Tarifnya berapa? Kira-kira begitu. Dan itu memang diajarkan selama puasa ya? Iya. Keikhlasan, ketulusan. Karena begini, Islam ini ngajari kita untuk
Kata Nabi sampai pada tingkat kalau kau tawakal. Kata tawakal juga ini harus digali lebih jauh karena banyak orang Islam menerjemahkan pasrah dengan budaya berpikir mereka. Dengan kamus berpikir bahwa tawakal itu kepasrahan dan itu ketidakberdayaan. Tidak. Tawakal itu kata Nabi kalau kau benar tawakalnya rezekimu seperti burung. Keluar rumah lapar, pulang sudah kenyang. Tapi jangan lupa ketika dia keluar rumah dia keluar. Ketika dia keluar, dia mengepakkan sayapnya. Sambil mengepakkan sayapnya, matanya awas mencari di mana rezeki itu ada. Dan kemudian dia pulang kenyang. Dan itu dijamin Allah kalau kau lakukan itu, tahap-tahapan itu. Jadi tetap harus ada di situ tetap ada effort yang harus dikerjakan. Iya, benar gitu. Jadi kalau kita cerita tentang berbagi, berbagi itu kan baik. Iya. Tapi belum tentu benar kan Ustaz? Belum tentu benar. Ada yang baik belum tentu benar. Ada yang benar belum tentu disukai. Saya sering ambil contoh begini. Saya pergi khutbah Jumat, saya pakai celana jeans, pakai kaos oblong, tidak berkerah, tidak berpeci. Boleh enggak? Boleh. Benar enggak? Benar. Tapi dikasih enggak? Itu yang saya bilang. Pasti bukan tidak mungkin BKM mengira saya sedang sakit, sedang tidak ready mau masuk pergi khutbah. Padahal saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini bukan kesalahan. Tapi tidak bisa begitu. Makanya dalam Islam juga ada bijaknya. Misalnya, ketika kalau bahasa tadi saya bilang Nabi berbagi, orang minta saja dikasih, apalagi orang tidak minta saja dikasih. Tapi Nabi pernah tolak seorang anak muda yang datang ke rumahnya. Ketika dia datang meminta, Nabi bilang, apa tidak ada sesuatu yang berharga di rumahmu? Tidak ada ya Rasul. Apa yang paling berharga? Selimut lusuh saya. Oke, bawa kemari, kata Nabi. Dibawa, Nabi bawa orang ini ke masjid, sahabat-sahabat di masjid panggil Nabi. Sini, siapa yang mau beli ini 2 dirham? Tak ada yang mau. Karena ada lusuh di sana. Lusuh. Tapi kemudian karena ya Rasul, karena kau yang menawarkan, saya ambil 2 dirham, kata seorang sahabat. Oke, nah mari kasih Nabi ini 2 dirham. 1 dirham kau belikan untuk kebutuhan keluargamu, 1 dirham kau beli kapak. Cari kayu, jual di pasar. 1 minggu kemudian dia datang dengan sudah punya simpanan 8 dirham. Maka kata Nabi, ini jauh lebih baik daripada kau minta-minta. Sampai seperti itu. Ya. Pelatihan kita selama bulan Ramadan ini. Ya. Setiap Jumat, masjid pasti terima infak. Ya, betul. Ada 1.100 sekian masjid. Oke, baik, 1.000 saja. Kalau 50.000 saja, masjid sepakat. Ayo kita sepakat, kita buat semacam bank masjid di kota Medan. 50.000 per Jumat dari kota infak. Maka kita punya duit 50 juta sekali Jumat. 200 juta satu bulan. Lebih 1 miliar dalam setahun. Itu bukan duit kerja. Itu duit sisihan dari infak. Jadi, yang harus kita pahami bahwa, dan ini yang terus terang saya lihat, kita memang tidak berdaya dalam banyak hal. Umat Islam, berapa dana, kalau boleh dibilang, berapa triliun dana besar digelontorkan untuk cerita berbagi di bulan Ramadan, tapi tidak efektif. Ya, sebetulnya itu hal yang ingin saya tahu dari Ustadz, bahwa kita potensinya kalau dihitung-hitung luar biasa, sangat luar biasa. Jadi, ternyata kita berpuasa selama ini, kesalahan sosialnya belum muncul. Iya, kita kesalahan sosial berbasis kultur, budaya, bukan berbasis value, nilai agama. Jadi, kalau kita punya duit, saya punya duit banyak, apa yang kebayang saya? Saya bangun masjid. Atau saya akan panggil anak yatim ke rumah saya akan kasih mereka makan, kemudian saya kasih amplop. Amplop dengan sekian rupiah gitu. Ini pemberian yang konsumtif. Nggak mendidik mereka untuk bisa seperti yang anak muda yang menemui Rasulullah tadi. Kenapa ini terjadi? Saya ambil contoh misalnya, masjid di Medan sudah lebih 1.100. Kemudian saya bangun lagi 1. Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Kau bangun itu untuk apa? Efektifkah untuk umat? Nah, kenapa? Dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Itu saya bilang tadi, basis kita berbagi itu lebih kepada basis kultur atau budaya, bukan basis value Islam. Kalau basis value Islam, dia tidak dituntut bagaimana dia menampilkan value Islam atas dirinya. Pemerintah juga seharusnya ikut berkolaborasi di sini untuk mengefektifkan pemanfaatan masjid. Saya ambil contoh paling sederhana. Setiap Jumat, masjid pasti terima infak.
Ya, betul. Ada 1.100 sekian masjid. Oke, baik, 1.000 saja. Kalau 50.000 saja, masjid sepakat. Ayo kita sepakat, kita buat semacam bank masjid di kota Medan. 50.000 per Jumat dari kota infak. Maka kita punya duit 50 juta sekali Jumat. 200 juta satu bulan. Lebih 1 miliar dalam setahun. Itu bukan duit kerja. Itu duit sisihan dari infak. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa kekuatan besar yang kita miliki ini bukan tidak ada orang cerdas, tapi kita tidak berdaya untuk membentuk jejaring dari kekuatan ini sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa di masyarakat. Padahal ukhuwah itu ya diajarkan. Saya paling sederhana, sering mengatakan, ini mohon maaf, ini saya ngelebar. Pengelolaan toilet di masjid dengan pengelolaan toilet di hotel, lobinya, kita nggak usah cerita kamar hotel, lobi hotel, mana yang paling islami? Sayangnya, kita tidak bisa bilang masjid, padahal yang punya value itu Islam. An-nazafatu minal iman, kebersihan dari sebagian dari iman. Nah, ini bukan sekedar bicara kebersihan kalau toilet umum, dia harus bicara kenyamanan. Dan kita tidak punya itu. Bahkan hadir di rumah yang kita sebut sebagai rumah Allah. Itu yang catatan saya bahwa sebenarnya yang hilang dari kita adalah aktiviti keberislaman yang berbasis value. Ramadan ini basis aktivitas keberislaman kita itu basisnya budaya atau kultur yang tidak efektif. Ikut-ikutan gitu maksudnya. Ya, tidak, dan mengulang-ulang apa yang sudah terjadi. Nah, padahal kalau ada satu ilmu yang ceritakan repetition magic power. Itu udah kalau orang bilang udah seperti abrakadabra simsalabim atau segala sesuatu. Tapi kalau diulang-ulang semua akan jadi lebih bagus. Bukan sebetulnya kita mengulang-ulang. Pertanyaan siapa yang mendrive semua kan tidak ada. Kita seperti masuk ke sebuah acara pusat pasar malam dan di situ, atau yang sering saya bilang seperti naik odong-odong. Memang ada yang ngedrive odong-odong, tapi final atau goalnya kemana? Enggak. Orang naik ke situ dia tidak peduli dibawa kemana karena dia cuma mau senang-senang doang. Padahal sebagian kawan menyatakan bahwa ketika dia puasa Ramadan dia ingin bersenang-senang. Yang akhirnya memang kesenangan bagi semua. Tapi nyatanya hampir kita lihat di hari Lebaran yang menangis masih tetap ada. Iya. Karena begini, karena tidak ada yang menyentuh itu, tidak ada yang bisa masuk ke wilayah. Kalau bahasanya kesalehan sosial itu adalah kesalehan yang sangat terbatas pada ruang Ramadan tadi. Kalaupun itu dilakukan, walaupun saya tadi bicara lebih kepada dampak luasnya tidak muncul. Saya ambil contoh, saya baca satu buku yang cukup menarik, Live Life as Crescendo. Ditulis oleh anak Stephen Covey. Dia bicara di situ, dia paparkan sekian data. Yang paling menarik tercerita berbagi ini, bahwa ternyata banyak orang yang tidak Muslim. Tapi ketika mereka berbagi dengan satu semangat, mengentaskan satu persoalan di satu masyarakat. Kalau kita kan sangat sporadis loh, Pak. Bahkan yang ngerinya bukan sporadis, sporadis, fotonya harus terbit. Iya, itu masalah kita sebenarnya. Bill Gates, kita ambil contoh, berapa dana besar yang dia gelontorkan hanya untuk bicara tentang penelitian pengentasan satu wabah penyakit di satu wilayah di Afrika. Saya lupa satu nama lagi, dia bicara tentang pengentasan persoalan polio. Dan dia tidak bicara mau ambil duit dari situ. Saya bicara sederhana, ada berapa anak-anak terlantar di Medan yang mereka hari-hari bermain ke tepi jalan, mencari duit di tepi jalan. Ada nggak orang yang punya duit mencoba berpikir untuk secara kontinu mengentaskan persoalan ini? Jangankan untuk mengentaskan, Ustaz, untuk mendata berapa mereka sebetulnya. Itu problem kita. Saya mohon maaf, Pak, ini kita jadi sedikit melebar. Saya tidak sekali dua bertemu dalam forum para aktivis. Ayo kita terlibat dalam aktivitas politik di Medan. Ayo kau jadi pemimpinnya, kau ini. Saya pernah, tidak sekali saya bilang. Saya angkat 5 jari. Yuk, kita bicara. Apa problem paling besar umat Islam di kota Medan? Mari kita hitung 5.
Tidak ada satupun yang bisa menjawabkannya saya. Karena mereka bisa bilang, kemiskinan. Oke, baik. Berapa data orang miskin di Medan? Nggak punya. Berapa orang kaya muslim di Medan? Nggak punya. Berapa orang kaya muslim yang mengeluarkan zakat? Nggak ada data. Berapa zakat yang dikelola oleh lembaga amil, atau berapa zakat yang dikelola sendiri? Kita nggak punya. Kita mau bergerak, tapi kita nggak punya data. Padahal data itu adalah, apa kalau dibilang sejak larasnya ketika kita mau lakukan sesuatu kan. Dan kita tahu goal apa yang akan kita arahkan laras itu. Jadi ketika kita bicara kesalehan sosial, Pak, kita tidak bicara kesalehan orang per orang yang kemudian dia sebagai aku hadir di komunitas kami atau kita, tapi dia tampil sebagai aku saja. Bahasanya begitu. Paham sih. Padahal kalau kita ikuti betul, kita nggak usah banyak surat. Satu surat Al-Baqarah 183 sampai 1 tentang puasa. Itu betul-betul satu, kita disuruh takwa, suruh belajar, suruh bersyukur, suruh jadi orang cerdas. Itu ya semua yang kita bicarakan ini, yang akhirnya itu adalah menjadikan seorang manusia yang betul-betul apa kalau dibilang paripurna juga. Ya, kalau bahasa itu ada di dunia tasawuf, istilah insan kamil, manusia paripurna. Manusia paripurna. Seharusnya kan ketika dia betul-betul menjalankan ibadahnya sebagai puasa saja, nggak usah kita cerita yang lain. Mungkin dia bisa memahami satu hal saja. Iya, jadi begini Pak. Ini aku, dia hadir ke komunitas sosial. Jadi kan kita bicara kesalehan sosial ini. Iya. Kesalehan sosial itu yang sampai detik ini, saya baca banyak buku. Tokoh-tokoh kita, cendekiawan kita, intelektual kita, ulama kita. Yang sering saya lihat adalah aku melakukan satu kegiatan yang di tengah komunitas sosial itu berdampak melebar. Bukan itu kalau saya memahaminya. Bukan. Kesalehan sosial itu aku soleh. Maaf Pak, kau soleh. Kita hadir di komunitas sosial, kita membentuk jejaring padu untuk mengentaskan persoalan di sini. Bukan aku hadir di sini sebagai aku mengentaskan persoalan orang banyak di sini, bukan. Bukan karena itu yang diajarkan di masjid seharusnya. Itulah yang harusnya diajarkan. Itu yang saya bilang, dan mohon maaf, saya bilang COVID juga banyak mengantarkan saya merubah cara pandang saya terhadap pikiran saya sendiri yang mungkin selama ini saya terlalu idealis. Saya mencoba melihat realita. Problem terbesar kita bukan di umat, di gurunya. Guru bukan. Saya dulu pernah bertanya kepada seorang ulama, salah satu almarhum doktor yang sangat disegani di Medan sebagai ulama. Saya tanya, Ustadz mengisi rubrik di harian rutin setiap Jumat. Kenapa Ustadz tidak bicara tentang urusan umat yang melebar? Dia jawabannya sederhana. Tak ada pertanyaan itu sama saya. Maksudnya, aku kan sesuai dengan pertanyaan umat. Ngapain ku bicarakan yang umat tidak menanyakan itu? Dan saya waktu itu terima, tapi saya berpikir bahwa sebenarnya umat itu bertanya pun sering bukan kebutuhannya. Pak, ada orang ngaji di kantor, ada orang ngaji di kampung. Ngajinya sama. Saya bilang nggak boleh sama. Kantor itu harus bicara tentang performa, karakter building, bagaimana dia menjadi personality yang handal di kantor. Itu loh kajinya harusnya. Mungkin sama ya, menjadi personality yang handal di kantor dia, dan menjadi personality yang handal di kampung dia. Itu kan goal. Cuma ngaji kita pertanyaannya di sini nanya wudhu, di sini mesti nanya wudhu juga. Itu maksud saya. Kan masih begitu. Pendekatan mengaji kita masih kalau bertanya, Ustadz apa hukumnya? Kenapa tidak Ustadz? Bagaimana caranya aku bisa melakukan kebaikan itu? Tidak bicara how to do it. Kita tidak bicara bagaimana kiatnya. Jadi, Ustadz aku salah. Bagaimana aku bisa benar? Jadi sebetulnya sudah kita ngobrol ini, muncul dalam pikiranku yang paling berat itu ternyata bukannya belajar Ustadz. Mengajar, bertanya dan mengajar. Iya, baik. Iya. Ketika kita bertanya, kita nggak tahu apa yang kita tanyakan, sehingga yang ditanya pun nggak tahu apa yang akan diajarkannya, kan begitu. Karena begini, umat kita sekarang terdiri oleh kebiasaan. Itu yang saya sebut tadi dengan kultur atau budaya. Mereka terdidik oleh itu. Contoh, kalau bulan Ramadan datang, di awal Ramadan kemarin saya selalu bertanya, Ramadan bulan ibadah? Ya. Ramadan bulan Quran? Ya. Ramadan bulan ampunan? Ya. Ramadan bulan penuh rahmat? Ya. Saya bilang tidak. Kenapa? Ramadan itu bulan kuliner, saya bilang.
Iya. Itu realitasnya. Suka tidak suka itu realitasnya. Kita lihat di mana-mana kan. Kalau kau bilang Ramadan bulan Quran, seakrab apa dengan Quran di Ramadan ini? Betul. Quran datang, kau tidak sapa. Quran datang, kau tidak baca. Quran datang, kau tidak belajar. Quran itu map. Road map to jannat. Tapi kau tidak buka map. Bagaimana kau bisa sampai surga? Kira-kira begitu. Bukan roadmap to jannahnya aja. Mungkin ke tinggi sekali ya. Roadmap to be human. Iya, itu dia. Tapi itu tidak kita lakukan. Makanya tadi saya mengambil contoh antara toilet masjid dengan toilet hotel. Kenapa mereka yang untuk bisnis cari makan, mereka lebih mampu mengelola lebih islami loh. Kata islami itu bukan kata lebih kepada our religion, our faith, tapi our value yang dianut. Kenapa Singapura bisa bebas rokok negerinya? Kenapa di negeri kita jangankan di luar, di masjid saja masih ada asbak rokok? Ya. Nah, padahal kita kita mungkin bilang debatable, kalau itu pendekatannya karena kita bicara hukum. Coba kita bicara maslahat. Kita tidak akan bicara hukum. Nah, maslahat kita nanti bicara adab, gitu. Itu masih untuk diri ke diri ya? Iya. Padahal Islam ini jauh rahmatan lil alamin loh. Rahmatan lil alamin itu artinya apa? Kita malulah sama negara-negara lain, khususnya negara-negara maju yang mereka minoritas muslim. Iya. Iya, saya membaca misalnya, saya khilaf itu 2008 penelitian negara yang paling Islami di muka bumi. Urutan pertama sampai 32 itu negara dengan penduduk minoritas Muslim. Urutan ke-33 muncul Malaysia. Baru kemudian di urutan ke-105 itu muncul negara Islam yang lain. Coba bayangkan betapa jeleknya performa negeri-negeri dengan penghuni atau penduduk Muslim. Kenapa? Karena seperti kata Muhammad Abduh pernah bilang ketika aku datang di Perancis yang luar biasa, aku temukan Islam di mana-mana. Tapi yang lebih luar biasa lagi orang Islamnya nggak ada. Sementara di Kairo, negara kita, aku lihat begitu banyak orang Islam, tapi Islamnya tidak ada. Itu lebih kepada attitude, kepada performa, kepada perbuatan, aktivitas keseharian. Kalau bicara kerja, bisnis, integritas, responsibility, dedikasi, amanah. Kita tidak memiliki itu sekarang, gitu. Kok jadi merinding aku kalau mikir kayak gitu? Aku pernah mengalami ketika aku datang ke masjidnya Ustadz Samsi Ali di Amerika. Di Amerika situ, bahwa aku betul seperti yang Ustadz cerita, bahwa yang Islam sedikit. Tapi yang Islami banyak. Keluar dari kamar hotel udah good morning sir. Kita dengan istri dan anak aja belum tentu keluar kamar ketemu assalamualaikum. Pak Johar Arifin pernah cerita sama saya, negara nomor 1 terbaik Islamnya, Islam paling Islami di muka bumi itu Selandia Baru. Dia cerita sama saya waktu bulan Ramadan. Ustadz, betul ya Ustadz bilang. Satu yang saya temukan di sana, mereka itu kalau makan itu sampai habis. Tidak saya temukan mereka meninggalkan sisa. Dan itu fakta, Indonesia salah satu negara yang mempunyai sisa makanan paling banyak. Kenapa? Karena ada budaya. Rasanya tidak baik kalau makanan itu kita habiskan semua. Kita minum air cup, kita tidak pernah habis. Padahal sebenarnya kita butuh itu. Tapi kita menganggap nanti dianggap haus sekali, congok. Karena ada budaya kalau habis langsung diantar lagi yang baru. Baru akan berhenti antaran kalau kita sudah tidak lagi menghabiskan. Dan itu budaya buruk. Padahal kita diajarkan sepanjang Ramadan ini menahan segala sesuatu dan memanfaatkan segala sesuatu semaksimal mungkin ketika kita berbuka. Bukannya memperbanyak sesuatu ketika berbuka. Nabi SAW orang yang tidak pernah mau meninggalkan makanan bermalam di rumahnya. Dia mau makanan yang hari ini tuh habis hari ini. Kalau dia tidak bisa habiskan, dia panggil sahabat, ayo makan sama-sama. Itu wujud sebuah Dan itu akan memaksa otak kita berpikir besok kita makan apa, bagaimana caranya. Kita akan jadi lebih kreatif. Coba bayangkan seorang yang kemudian mengatakan, sampai besok kita masih ada rezeki sekian. Jadi kita tidak perlu harus mengefektifkan atau melakukan progres apapun. Dan itulah kelemahan. Tidak sedikit, saya pernah tanya dengan seorang peminta-minta di pinggir jalan. Saya buka kaca, saya tanya, Ibu boleh tanya? Boleh Pak.
berapa per hari Ibu dapat dari sini? Waktu, dan ini pertanyaan ini betul-betul persis di perempatan jalan. Dia jawab, saya dapat net 50.000 Pak. Udah makan siang, sudah sarapan, dan itu jangan lupa makan siang itu beli bungkus loh. Sudah ada teh manis dingin dan bla 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 yang lain. Dan bukan tidak mungkin sudah makan malam. Net itu dia simpan 1 bulan 1,5 juta. Kalau dia pasang 4, suaminya di sana, anaknya di sana, anaknya di sana, maka dia sudah 6 juta. 6 juta untuk kehidupan dia yang dengan standar kehidupan dia akan berpikir lebih bagus saya seperti ini ketimbang saya keluar sana. Kemarin, ini mohon maaf ini saya jadi berkembangan. Saya pergi ke pembangkit listrik tenaga air Paritohan di Sigura-gura. Sumber dayanya adalah Danau Toba. Kita kalau datang ke Danau Toba, kita hanya menikmati, wow, indahnya Danau Toba. Berhenti di situ. Rupanya ada orang yang pakai otak yang dengan formula otak yang sama. Mereka lihat, wow, ini pembangkit luar biasa jika dibuat jadi listrik. Dan itu dibuktikan. Tahun 78 bergerak dan sudah mulai bergerak. Artinya apa? Apa yang hilang dari orang Islam? Sense of terlalu banyak yang hilang. Tiap tahun. Ramadan ini sebenarnya kalau mau kita explore, terlalu banyak keluar biasaan Allah kasih. Dari sekian banyak manusia, boleh dibilang 8 miliar penduduk bumi, 2 miliar orang Islam. Allah sedang memberikan pelatihan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Dari agama yang berbeda. Untuk orang Islam khusus. Tapi sayangnya itu tadi. Kita tidak mampu mendobrak kebekuan kultur kita. Yang kita anggap inilah suasana Ramadan. Tidak. Ini aku juga agak melenceng. Entah karena apa sehingga keluar kata dari seorang mu'alaf yang lihat di sebuah tayangan video. Kalau aku belajar Islam sama orang Islam, belum tentu aku begini. Sementara kita selalu belajar dengan orang Islam tahun ke tahun dengan buku yang sama, Alkitab, apapun yang ada di tentang agama pasti ada kita pelajari. Kenapa itu nggak terjadi seperti itu, Ustaz? Orang percaya dengan orang Islam. Iya, jadi kalau kita bicara dalam skala yang lebih besar, kita berada di masa Islam sedang tidak memimpin. Kita tidak as a leader here in the world. Tidak. Dalam urusan apa sih yang bisa kita banggakan sebagai, oh saya orang Islam, saya bangga sebagai orang Islam? Nggak ada. Ekonomi, sosial, politik, hankam, seni. Bahkan dalam urusan agama kita terpecah-pecah dalam sekian banyak. Apa contohnya? Nggak usah dulu ngurus pemerintah, ngurus masjid aja kita sudah muncul seperti faksi-faksi yang saling bertempur satu sama lain. Dan saya memperhatikan misalnya di Medan, masjid kalau sudah mulai besar saldonya, bertengkarlah itu. Dan pertengkaran tidak hanya berhenti di situ, ada yang sampai ke kepolisian, ada yang sampai ke pengadilan dan macam-macam. Dan itu sangat menyedihkan. Padahal contoh yang baik ada. Kalau itu tadi kita terputus dari contoh itu. Jadi mind our mind, cara berpikir kita tentang Islam, kita tidak punya model. Kita kehilangan model itu. Cobalah tanya sama anak-anak kita. Tapi siapa model? Sebetulnya nggak boleh kita bilang itu. Role model kita jelas ya. Role model kita Al-Quran dan Al-Hadis. Kita simpan di laci, Pak. Nggak kita pakai. Benar memang, tapi di situ dia, di dalam laci. Gitu. Oke lah, kita anggap itu di dalam laci. Minimal kita dikasih logika. Ya, siapa yang bisa mengantarkan umat untuk mengambil kitab itu untuk kemudian mengajarkan? Nah, kalau sekedar logika, faktanya, contoh, saya pergi ke Inalum. Siapa pekerja sekarang? Kita, orang kita semua. Siapa pemilik sekian tahun yang lalu? Jepang. Jepang hanya memberikan teknologi sampai di situ karena dia tahu dia akan lepas ini. Dia tidak mau memberikan teknologi yang lebih tinggi. Dia nggak upgrade setiap saat. Nah, otak kita menerima teknologi yang mereka kasih. Sementara mereka ngeblok kita dari teknologi yang lebih tinggi. Dan kita puas dengan apa yang dapat. Bukan berpikir apa yang lebih. Itu masalahnya. Otak kita sama memang. Tapi pemanfaatan otaknya yang tidak sama. Tapi kan rasa syukur itu bukan harus berhenti ketika kita mendapatkan segala syukur sesuatu. Itu kreatif loh, Pak. Iya, itu yang saya maksud mau pertegas sama Ustaz. Syukur itu kreatif. Syukur itu harus memberdayakan. Aku tidak boleh berhenti di sini.
tidak sedikit orang yang setelah dia merasa punya harta, sudahlah ngapain lagi saya menyibukkan diri dengan urusan harta. Saya kan sudah harus menyibukkan diri ibadah. Mas, ibadahmu ini, nyari harta ini ibadahmu. Kalau pikiranmu tentang Tuhan itu lurus. Karena semakin banyak hartamu, maka semakin tinggi zakatmu. Semakin tinggi zakatmu itu menandakan titipan Tuhan yang harus kau serahkan untuk asnaf. Itu akan lebih banyak. Ayo terusin. Ayo, Tuhan tidak lebih miskin dari Tuhan tidak miskin seperti yang mungkin kau duga. Tuhan maha kaya. Enggak akan ada kekurangan sedikit. Tidak akan. Jadi masa orang di luar sana bisa punya penghasilan satu hari miliaran, kita cuma puas diri cuma dengan satu hari mungkin 1 juta? Nggak boleh gitu dong. Jangan kau buruk sangka sama Tuhan. Tuhan itu jauh lebih kaya. Tuhan yang orang kafir dapat rezeki itu lebih banyak adalah Tuhanmu. Yang dia sebenarnya lebih sayang kepadamu. Cuma Tuhan itu maha adil. Dia beri sesuai dengan pemanfaatan, pengoptimalan, kemampuan berpikirnya. Mereka jauh lebih kerja keras. Saya pernah canda gini loh Pak. Ada satu ujaran, apakah itu hadis atau tidak, saya pikir kita abaikan dulu. Belajarlah Islam walau ke negeri Cina. Gitu. Saya bilang, saya waktu itu ada seorang ustadz yang ceramah, saya di sampingnya, saya nyelutuk. Iya, Tuhan tahu kita orang Indonesia tak punya duit untuk pergi ke Cina. Maka Cinanya didatangkan Tuhan kemari. Tapi begitu Cinanya datang, habis kita caci maki sebagai penjajah. Kenapa kita sebut penjajah? Karena di otak kita ada mentalitas kuli yang begitu lama. Apa masalahnya? Kenapa dia datang? Harusnya kita tanya kenapa dia yang eksplorasi, atau dia yang ambil, atau dia yang kelola sumber daya kami. Kenapa bukan kami? Kalaulah kita tenang dulu, pemerintah tidak usah ribut. Oke, rakyat Indonesia kalian yang kelola. Bisakah kita mengelola seperti mereka? Cina itu belajar hebat, dia dari Singapura. Dia kirim puluhan ribu rakyat. Ambil semua yang bisa buat Singapura besar, bawa pulang. Dia kembang sekarang. Malaysia itu jauh lebih baik dari kita. Dia minta itu semua tenaga pendidik kita jalan ke sana. Dia jauh lebih pesat dari kita dalam urusan kemajuan sebelum kita akhirnya seperti sekarang ini. Padahal kita bilang kita negara dengan Muslim terbanyak nih. Nggak bisa bangga dengan itu karena Nabi juga larang itu kan. Kalian ke Gusa Isail seperti buih di lautan. Nggak ada gunanya banyak kalau kemudian seperti buih. Itu yang hilang dari kita. Jadi kalau kita lihatlah cara memandang syukur tadi. Sama takwa tadi, dua hal yang tadi Ustadz cerita. Takwa itu ternyata bukannya hanya semua untuk Allah. Ternyata juga takwa itu berusaha untuk kita demi Allah. Sehingga apa yang diatur dalam Al-Quran untuk manusia, jadilah dia maksimal. Dan gitu juga syukur. Syukur bukannya berhenti ketika merasa sudah dekat dengan Allah, semua diberikan Allah. Syukur pertama takwa. Saya mendefinisikannya begini. Takwa itu adalah kau melakukan sesuatu yang Tuhan suka. Dan percayalah, apa yang Tuhan suka, kau pasti butuh. Jadi bukan hanya sekedar mempersembahkan untuk Tuhan yang di langit. Tidak. Dia suka karena dia tahu kau butuh itu. Dan dia suka karena kau tahu jika kau melakukan itu, kau akan terupgrade menjadi manusia terbaik. Bukan terbaik sekedar reward, bukan. Karena kalau reward itu masa lalu ceritanya. Kalau cari reward udah ada. Kedua, syukur itu atas nikmat. Seorang yang bersyukur adalah orang yang melihat nikmat sebagai potensi atau bekal baru yang harus dia pakai untuk terus melaju dalam hidupnya. Makanya benar kata Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kau akan diberikan tambahan. Kenapa? Karena dia bergerak terus. Ketika dia terus bergerak, otomatis seperti tadi, apa yang tadi kita di awal mengatakan bahwa kebiasaan atau dia menjadi magnet yang bisa membuat kita seharusnya menjadi lebih berdaya, karena kita terus menerus repetition tadi itu, terus menerus melakukan perulangan demi perulangan. Nah, apa yang terjadi sama kita? Sayangnya yang terjadi kita mengulang-ulang budaya salah, atau budaya lemah, atau budaya miskin, sehingga akhirnya ketika pun dia jadi orang kaya, otaknya tetap otak orang miskin. Dia jadi pejabat, otaknya tetap rakyat jelata. Ngeri kali kalau kita berpuasa hanya seperti itu. Itulah dia. Saya mengatakan makanya, mohon maaf saya selalu bilang di luar sana,
Kita puasa tidak dapat apa-apa. Memang Nabi juga mengatakan rubba saim laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus. Sudah. Kenapa? Setelah sampai waktunya untuk makan, dia seperti ular sawah yang makan. Apa ini aku pernah baca di satu buku, aku lupa. Udah banyak lupa aku. Itu mungkin karena kita beribadah. Tidak membawa ruh kita. Iya. Seharusnya ketika kita memulai segala suatu ibadah, ruh kita yang memulai, mendrive kita. Kita beribadah harus dengan kesadaran. Itulah yang ruh kita tadi ya Pak. Harus bawa itu. Saya datang kemari, saya harus sadar, saya mau apa, saya bisa dapat apa rupanya. Saya akan enjoy datang kemari kalau saya tahu semua itu. Jadi intinya ketika kita mau apapun kita lakukan termasuk selama bulan Ramadan, kita tahu arahnya kita mau kemana. Walaupun caranya kita belum tahu, kita tahu harus mencari caranya itu bagaimana. Satu, kita tahu mencari cara dan Tuhan tidak mau biarkan kita tersesat kalau kita sudah on the track. Ramadan ini, kalau saya sering mengatakan, ini seperti kita sedang ikut pelatihan studi kelayakan menjadi warga surga. Supaya bisa paham, kita pelajari dulu karakter warga surga itu apa. Jadi SWOT betul ya? Ya. Jadi ketika kita lihat apa karakter mereka, dan itu kalau bisa terwujudkan tidak di surga, tapi di sini, bukankah itu keluar biasaan? Itu double impact. Ya. Bonus dan betul. Super bonus. Kata Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa itu apa? Supaya kalian berhasil di semua urusan hidup kalian. Gitu. Aduh, Mirza, kalau kita udah bicara kayak gini, apapun cerita tentang, nggak usah kita cerita tentang yang lain, tentang diri kita aja dan arah kita, sulit kalau kita pikir sulit, dan mudah kalau kita mau mencarinya. Ramadan kesempatannya, pakai akal, pakai hati, kuasai diri. Insya Allah segala sesuatu dijalankan Ustaz. Amin, insya Allah. Jadi sampai di sini kita obrolkan segala sesuatunya. Kami sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah untuk menentukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.